Welcome to apa? Welcome to Mobile Legends! Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 6 akan membawakan materi tentang manajemen kontrol dan rasa sakit kronis. Pertama itu materi yang kita bawakan, pertama mengenal penyakit kronis, terus kedua apa itu nyeri kronis dan bagaimana cara penanganannya, terus ketiga gejala nyeri kronis, keempat penyebab nyeri kronis, yang kelima pencegahannya, dan yang keenam kapan kita harus konsultasi ke dokter gitu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, ada teman-teman saya. Pertama ada saudari Bunga, terus ada saudari Dea, saudari Bilkis, dan saya Dani Muhammad Syafi. Kenal nyeri kronis. Istilah penyakit kronis digunakan untuk menggambarkan suatu penyakit yang bisa diderita dalam kurun waktu lama, biasanya lebih dari 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Di Indonesia, penyakit kronis menjadi penyebab kematian terbanyak. Berdasarkan data Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016, proporsi angka kematian akibat penyakit tidak menular meningkat menjadi 59,5% pada tahun 2007. Penyebab kematian tertinggi dari seluruh penyebab kematian adalah stroke, yaitu 15,4%, disusul hipertensi, diabetes, kanker, dan PPOPK. Penyakit kronis yang berdampak lama juga dapat dimulai dari cedera tertentu. Hal ini terutama berlaku pada cedera saraf. Sakit kepala, migrain, dan artritis adalah kondisi lain yang bisa memproduksi rasa sakit kronis. Pengobatan penyakit kronis seringkali memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang besar. Masuk ke submateri kedua mengenai apa itu kronis, apa itu nyeri kronis dan bagaimana cara penanganannya. Jadi begini, nyeri kronis yakni rasa nyeri yang tak kunjung hilang bisa membuat kehidupan berubah drastis. Penderita ini akan sulit tidur, pekerjaan atau usaha yang berjalan mungkin akan terganggu, pun produktivitas menjadi turun, bahkan untuk bepergian. Dalam rangka wisata pun tidak memungkinkan agar terhindar dari segala kesulitan hidup itu. Masalah medis ini membutuhkan penanganan yang lebih tepat. Seperti itu. Selanjutnya ada gejala nyeri kronis. Gejala nyeri kronis pada umumnya tidak spesifik karena penyebab masalah ini bisa bermacam-macam. Namun, ada beberapa gejala umum yang berhubungan dengan gangguan nyeri kronis, seperti rasa sakit seperti terbakar, sensitif terhadap sentuhan, rasa sakit seperti tertusuk, mati rasa, warna kulit berubah, sulit tidur, ada pembengkakan, aktivitas berkurang, mudah marah, kecemasan berlebihan, kehilangan stamina, dan kelelahan. Kemudian, penyebab nyeri kronis. Potensi penyebab nyeri kronis meliputi fibromialgia atau pegal linu di sekujur tubuh yang penyebabnya tidak diketahui pasti, cedera olahraga, sakit kepala, radang sendi, kanker, penyakit radang usus, pembedahan, amputasi, hernia, obat-obatan yang merusak organ dalam, cedera otot, saraf yang rusak, antibiotik, fluoroquinolone, diabetes, kemoterapi, obat penghambat DPP-4 untuk diabetes. Kapan harus kita ke dokter? Nyeri kronis bisa jadi merupakan tanda adanya masalah yang lebih serius, termasuk kanker. Untuk itu, bila Anda mengalami nyeri secara terus-menerus, sebaiknya konsultasikan dengan dokter secepatnya, terutama bila terjadi peningkatan intensitas rasa sakit secara tiba-tiba, kehilangan kekuatan otot di kaki atau lengan, atau fungsi koordinasi tubuh berkurang yang menyebabkan hilangnya keseimbangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahan nyeri kronis. Pencegahan nyeri kronis yang utama adalah menghindari pemicunya, menerapkan gaya hidup sehat, dan menggunakan peralatan dengan benar sesuai postur tubuh. Ada 4 cara untuk mencegah nyeri kronis. Yang pertama, mengelola stres. Kenapa stres? Karena stres dapat memicu adanya tekanan secara fisik, mental, dan emosional, sehingga membuat otot tegang dan tekanan darah meningkat.
yang hal ini akan mengakibatkan adanya nyeri kronis. Kedua, cukup beristirahat. Dengan waktu istirahat yang memadai, tubuh akan jadi lebih segar dan lebih baik dalam mencegah adanya penyakit atau kondisi yang dapat menyebabkan nyeri kronis tersebut. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Konsumsi makanan dan minuman dengan gizi yang sehat dan seimbang akan membuat tubuh mendapat nutrisi yang cukup sehingga lebih mampu untuk mencegah adanya penyakit di dalam tubuh. Yang terakhir, gunakan peralatan dengan benar, baik itu di tempat kerja atau sedang berolahraga ataupun di tempat umum. Sebaiknya gunakan peralatan apapun dengan benar agar terhindar dari cedera akibat penggunaan alat-alat yang salah. Siki and Terra Mikasi.